Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rify Rusdani. Kali ini saya akan membawakan materi tentang strategic marketing, ya, sebuah introduction. Apa sih strategic marketing ini, gitu ya? Lalu apa bedanya strategic marketing dengan marketing biasa yang selama ini sudah sering kita bahas, ya, baik di semester 2 atau 3, ya, mungkin di semester 3. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai strategic marketing. Apa sih sebenarnya strategic marketing itu, ya? Baik, bedanya apa antara marketing strategik, ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah strategi pasaran, ya, dan marketing taktik, ya, atau taktik dalam pemasaran. Bedanya itu apa toh sebenarnya, gitu ya. Nah, strategi, ya, strategi marketing itu posisinya dalam sebuah perusahaan adalah di level yang tertinggi, ya. Levelnya di sini adalah level strategi, ya. Kemudian di bawahnya ada level taktik, ya, yang selama ini mungkin adalah fungsi marketing, ya, yang selama ini kita bahas dalam materi pemasaran, ya, manajemen pemasaran itu pada level taktik, ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah program, ya. Nah, sehingga perbedaan antara strategic marketing dengan taktik, ya, itu adalah pada levelnya dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, secara lebih detail lagi, ya, kalau kita bicara mengenai strategic dan tactical, ya, di dalam marketing, ya, ini perbedaannya. Yang pertama adalah dari sisi time frame, ya, atau waktu pelaksanaannya. Untuk yang strategik itu long term, ya, atau jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena level strategik ini, ya, strategic marketing itu bertanggung jawab kepada seluruh perusahaan, ya. Jadi tidak hanya di dalam fungsi marketing saja atau di bagian marketing, tetapi strategic marketing ini bertanggung jawab atas seluruh perusahaan, ya, seluruh bagian perusahaan. Kalau tactical, ya, marketing taktik itu jangka pendek, ya, misalnya per semester, per tahun, ya, atau bahkan per kegiatan, ya, item kegiatan, misalnya kegiatan branding, ya, ada brand baru, kemudian marketing, ya, bagian marketing melakukan kegiatan branding. Nah, itu short term, ya. Long termnya ada di strategic. Kemudian dari sisi fokus, kalau strategic marketing itu dia luas, artinya tidak hanya menyangkut marketing saja, ya, secara fungsional, tetapi juga lebih luas lagi, ya, ada pertimbangan keuangan, SDM, resources yang lain, operasional dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, strategic marketing ini di atasnya operasional yang lain, ya, bukan hanya di marketing saja. Kalau tactical, ya, marketing taktik itu lebih sempit. Kemudian apa sih tugas utamanya, ya, tugas utamanya strategic marketing, ya, tugas utamanya itu adalah defining market and competitive position. Jadi dia bertanggung jawab untuk mendefinisikan pasar, ya. Ini sebuah tanggung jawab yang cukup besar, ya. Defining market itu adalah mendefinisikan pasar yang akan dituju oleh perusahaan itu pasar yang mana, ya. Berarti dia melakukan kegiatan STP dulu, ya, segmenting, targeting, positioning dulu. Kemudian competitive position ini yang terkait dengan positioning tadi itu. Jadi strategic bertugas untuk perusahaan atau produk itu ditempatkan pada posisi yang kompetitif di bagian mana, ya, tentunya dibandingkan dengan pesaing-pesaing, ya, dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, bedanya kalau taktik dia ada di day to day marketing activity. Jadi kegiatan yang rutin, ya, selalu dikerjakan setiap hari, ya, itu hari ke hari itu ada di taktis. Kemudian dari sisi informasi, ya, dan problem solving, kalau strategik itu informasi dan pengambilan keputusannya itu unstructured, jadi tidak ada guidance atau arahan yang jelas,
ya, karena dia adanya di level ini ya, di level yang lebih atas lagi, sehingga informasinya maupun pengambil persoal ini ya, problem solvingnya ya, kalau ada persoalan itu unstructured. Kemudian lebih banyak arahnya ke eksternal, jadi di luar perusahaan ya, karena strategik ini ngurusi banyak hal, salah satunya adalah ngurusi eksternal perusahaan dan cenderung spekulatif ya. Jadi karena tidak ada arahan yang jelas, tidak ada aturan yang jelas ya, dan ini adalah strategi bisnis dengan eksternal, dengan stakeholder, sehingga seringkali spekulatif ya yang ada di level strategik ini. Berbeda dengan yang ada di level marketing tactics ya, semuanya sudah terstruktur ya, dan kaitannya lebih ke internal dan repetitif ya, artinya sebuah kegiatan yang memang sudah sering dilakukan beberapa kali gitu ya. Kemudian contohnya ya, kalau untuk strategik misalnya kegiatan segmentasi ya. Nah, ini adalah untuk mendefinisikan pasar. Jadi segmentasi itu pada saat awal kan tentunya yang melakukan adalah dari level strategik ya. Kemudian NPD atau New Product Development ya, ini juga dilakukan oleh strategik levelnya. Sementara kalau taktik contohnya adalah diskon harga ya, kemudian communication campaign ya. Jadi kalau dia produknya mau melakukan kegiatan sebuah campaign yang baru gitu ya, yang terkait dengan mungkin perubahan atau program yang akan dilakukan ya, ini dilakukan oleh taktik. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ya pentingnya sinkronisasi. Ya, pentingnya sinkronisasi antara strategi dan taktik. Yang di atas ini adalah strategi ya. Jadi strategi itu adalah doing the right things ya. Strategi itu adalah melakukan sesuatu yang benar ya. Jadi strategik itu seperti tadi ya, karena unstructured itu pokoknya kita harus mengambil keputusan ya, atau menyelesaikan permasalahan itu dengan doing the right things ya, melakukan sesuatu yang benar. Nah, berbeda dengan tactics ya. Tactics itu adalah doing right things ya, doing right things. Jadi doing right thing itu artinya apa yang sudah dirumuskan oleh level strategik, maka dia melakukannya dengan benar. Arahannya sudah ada dari strategik, dan taktik itu level taktik melakukannya ya. Kalau misalnya strateginya itu inefektif ya, tetapi pada saat pelaksanaan itu juga inefisien ya, jadi strateginya tidak efektif, sementara taktiknya juga melakukannya dengan tidak efisien ya, maka perusahaan akan perlahan mati. Strateginya tidak efektif ya, dan ini ya, taktiknya melakukannya dengan efisien ya, itu dia akan segera mati ya, segera mati. Kemudian kalau strateginya efektif ya, dan efisiensi yang dilakukan oleh taktik itu bagus, maka dia akan tumbuh berkembang ya. Dan kalau strateginya efektif sementara dia masih kurang efisien ya dalam melakukan kegiatan, maka ya, dia akan masih bisa survive lah gitu ya, tidak sampai mati. Gitu ya. Nah, ini perbedaan lagi antara strategi dengan taktik ya, supaya kita bisa paham betul bagaimana strategi, bagaimana taktik ya. Kalau strategik itu tugasnya adalah untuk planning ya, membuat perencanaan, sementara taktik itu melakukannya ya. Strategik itu ada di level yang besar ya, luas begitu ya, skalanya besar. Kalau yang taktik itu skalanya kecil. Kalau strategi itu adalah why, mengapa begitu ya. Jadi kenapa kok terjadi penurunan pasar? Kenapa kok respon pasar terhadap produk kita yang baru kurang bagus? Kenapa gitu ya. Kalau taktik itu setelah mendapatkan arahan atau mungkin strategik itu melakukan membuat strategi baru,
Maka taktik itu adalah how. Jadi bagaimana cara melakukannya dengan baik, dengan efektif ya, dan seterusnya. Kalau strategik itu difficult to copy, jadi sangat sulit untuk diikuti ya, atau mungkin diciplak oleh orang lain ya. Sementara kalau taktik itu lebih mudah karena kelihatan. Dan strategi itu ada long time frame, sementara kalau taktik itu pada time frame yang lebih ini ya, singkat ya, short. Nah, itulah perbedaan antara strategik dan taktik ya. Jadi selama ini yang kita pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya, sampai sekarang ini itu adalah di level taktik. Nah, sekarang kita bermain di level strategik ya. Oke. Nah, ini beberapa definisi ya dari strategic marketing. Yang pertama adalah David W. Cravens ya, yang bukunya saya gunakan untuk sebagai buku pokok ya, buku pokok nanti yang bisa dijadikan acuan untuk mahasiswa. Strategic marketing itu adalah proses pengembangan strategi yang berbasis pasar. Ya, jadi strategi yang dilakukan di level strategik itu berdasarkan pasar. Ya, berdasarkan atas pertimbangan lingkungan bisnis yang selalu berubah. Ya, jadi strategik sudah tahu betul bahwa lingkungannya selalu berubah. Ya, jadi nggak ada yang tetap ya. Kemudian dan kepentingan untuk memberikan nilai yang baik kepada pelanggan ya. Jadi strategi itu memikirkan sampai ke sana. Jadi kalau pelanggan mendapatkan nilai yang baik ya, atau pelanggan merasakan bahwa nilai perusahaan ini di mata dia itu bagus gitu ya, maka pelanggan itu akan diharapkan akan loyal gitu ya, dan selalu menjadi pelanggan bagi perusahaan. Kemudian yang lain ya, menurut Craven and Percy, strategic marketing adalah hubungan antara organisasi bisnis dengan lingkungannya. Ya, jadi antara perusahaan dengan stakeholder lingkungannya ya. Ada pemerintahan, ada supplier, ada termasuk customer gitu ya, partner yang lain ya, dengan lingkungannya. Dan cara pandang terhadap marketing, bahwa marketing itu adalah yang bertanggung jawab kepada seluruh bisnis, jadi bukan hanya sebagai posisi tertentu. Nah, ini lebih jauh lagi ya, bahwa marketing itu dianggap bertanggung jawab pada seluruh bisnis ya, bukan hanya pada level fungsi marketing saja. Tapi marketing itu sudah menjadi hidup dan matinya sebuah organisasi bisnis ya. Kemudian yang lain adalah proses untuk melakukan analisis lingkungan eksternal. Nah, ini ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Pertama adalah melakukan analisis lingkungan eksternal ya. Nanti ada pada bab lain nanti kita akan bahas lebih detail ini. Kemudian juga faktor internal ya, lalu mengidentifikasi dan memilih strategi ya yang bertujuan agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang dan visinya ya. Jadi ini pekerjaan yang panjang ya. Pekerjaan tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa strategic marketing ini tidak putus hanya dalam kurun waktu 1 semester, 1 tahun gitu ya, enggak. Dan dia memang memiliki tugas jangka panjang. Nah, kenapa strategic marketing itu dibutuhkan ya? Yang pertama, strategic marketing itu akan memaksa perusahaan supaya dia itu bisa melihat jauh ke depan. Ya, kalau perusahaan sudah bisa melakukan itu, luar biasa. Ya, sehingga planning ke depan, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya, itu sudah bisa dilihat oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan kegiatan-kegiatan atau membuat perencanaan strategi yang sesuai dengan arahan itu ya. Kemudian yang kedua adalah membantu proses analisis strategik dan pengambilan keputusan ya. Jadi strategi marketing ini yang namanya level strategik itu kan mungkin tidak hanya marketing ya, ada juga
operasional, SDM, keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membantu untuk melakukan proses analisis strategik dan juga tentunya pengambilan keputusan ya. Kemudian memberikan manajemen strategik dan sistem kontrol perusahaan ya. Jadi strategic marketing ini juga berperan dalam manajemen strategik ya, dan dia juga berperan juga dalam sistem kontrol perusahaan supaya tidak terjadi kebocoran, supaya perusahaan on the right track ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah mampu melakukan komunikasi horizontal dan vertikal serta sistem koordinasi ya. Artinya dengan melakukan strategic marketing ini ya, kita bisa melakukan komunikasi horizontal maupun vertikal ya, dan juga bisa berkoordinasi satu sama lain. Dan yang terakhir, strategic marketing ini adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi ya. Jadi kondisi yang tidak menentu ya, apalagi dengan adanya COVID ya seperti ini ya, seperti sekarang ini yang terjadi, ini hal yang tidak diduga oleh siapapun ya, termasuk perusahaan. Sehingga kalau misalnya strategic marketingnya sudah bagus ya, perubahan-perubahan seperti ini bisa diminimalisir ya, supaya nggak terjadi kerugian yang besar ya, dari sisi perusahaan. Oke. Sepertinya ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi pada chapter yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.